Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Lamaditya dari kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan di PPKD Jakarta Selatan. Nah, di video kali ini kita akan membuat konfigurasi dasar mikrotik. Nah, di sini kita yang pertama yaitu untuk membuat koneksi internet. Nah, ada beberapa poinnya yaitu ada tiga divisi itu IT, produksi, dan manajemen. Dan yang kedua untuk IP koneksi internet menggunakan DHCP client, kemudian membuat konfigurasi NAT, itu yang nomor satu. Dan nomor dua yaitu membuat DHCP server dan DHCP security, yaitu yang pertama membuat konfigurasi statik, dan yang kedua membuat konfigurasi DHCP security agar host tidak bisa memasukkan IP secara manual. Nah, karena video ini banyak praktiknya dan juga kalau saya tampilkan muka takutnya ketutupan winboxnya, maka dari itu saya akan mematikan kameranya dan akan hanya berbicara saja dengan layar yang bergerak. Itu saja, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita akan connect ke mikrotik. Untuk masuk ke mikrotik itu men-setup mikrotiknya agar bisa terkoneksi dengan internet. Ini untuk password di close dulu. Di sini saya akan menamakan interface itu kayak port, yaitu port Ethernet yang ada di dalam physical router. Nah, di sini saya menamakan untuk port 1 internet, yang kedua backup, dan yang ketiga produksi, yang keempat manajemen, dan yang kelima IT. Nah, karena ini hanya pergantian nama saja, maka akan saya skip. Nah, kemudian setelah sudah menamakan interface, saya akan membuat IP address. Di sini saya akan menamakan IP address sesuai dengan port Ethernetnya, segmennya, yaitu 192.168.3.1/24, dan juga bagian-bagian yang lain seperti manajemen dan juga IT, karena ini hanya mengisi dan juga pengulangan, maka akan saya skip terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan di bagian bikin bridge. Kemudian setelah memberikan nama ke masing-masing port dan memberikan IP address, saya akan membuat bridge. Bridge itu menggabungkan beberapa port fisik agar berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, di sini kan port 1 dan port 2 di bridge gitu. Jadi agar misal port 1 ada masalah, port 2 bisa backup. Nah, di sini sesuai dengan langkah-langkahnya, bikin bridge dulu, kemudian masukkan port ke dalam bridge-nya. Nah, itu saja, kemudian di klik.
Nah, kemudian saya lanjutkan yaitu membuat DHCP client. Nah, fungsi DHCP client itu sendiri untuk koneksi internet. Jadi router mendapatkan IP dari ISP, ISP memberikan IP public, dan itu membuat router yang saya pakai bisa terkoneksi dengan internet. Dan di sini saya mengoneksikannya dengan port yang pertama, yaitu yang bridge yang sudah di bridge, yaitu port pertama. Dan oke, dan selesai. Nanti saya akan lanjut ke bagian DHCP server. Nah, setelah DHCP client terbuat, di sini saya akan membuat DHCP server untuk per divisi. Apa sih itu DHCP server? Itu gampangnya itu layanan jaringan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, seperti itu. Jadi nanti per divisi nanti dapat alamat IP-nya masing-masing. Yang ini sudah saya tandakan, sudah saya buat 5/15. Nah, itu IP yang bisa diberikan kepada masing-masing perangkat. Jadi total per divisi itu ada kurang lebih 10. Ini saya percepat aja karena sama aja ngisinya. Kemudian setelah DHCP server terbuat, saya akan membuat IP DNS menjadi allow remote request. Nah, kemudian saya akan membuat NAT di IP firewall NAT. Nah, di sini source-nya keluarannya itu dari bridge pertama, yaitu internet. Nah, action-nya yaitu masquerade. Nah, di sini yang membuat alamat internet bisa kita akses. Nah, sini saya akan coba langsung saja. Nah, sudah terhubung, itu di kanan bawah ada logonya. Nah, ya sudah. Tadinya sebelumnya logonya itu bola dunia. Nah, untuk langkah pertama yaitu connect ke internet sudah berhasil. Nah, setelah saya buat DHCP server yang tadi membuat terkoneksi internet, saya akan membuat DHCP security. Di sini saya akan membuat statik dulu agar IP-nya tidak berubah-ubah, karena kan sebelumnya DHCP-nya dynamic ya. Di sini saya buat apa sebutannya statik. Di sini saya di laptop saya akan saya ubah menjadi statik juga. Di sini saya coba ubah subnetnya dan juga gateway-nya. Selanjutnya, nah, masih bisa terkoneksi ke internet karena kan sudah dibuat statik ya. Dan juga sebelumnya DHCP servernya sama. Nah, di sini saya akan membuat kalau statik itu tidak bisa. Nah, di sini saya ubah pengaturan DHCP servernya itu ditambahkan add IP for leases. Nah, kemudian setelah udah masuk ke bagian interface untuk mengubah menjadi reply only. Nah, di sini saya coba di produksi reply only. Oke. Manajemen, divisi IT, reply only. Nah, kemudian, nah tuh tidak bisa kan di bagian bawah. Nah, sudah terkoneksi lagi. Nah, jadi saat misalnya pakai IP statik, ini saat ini akan tidak bisa. Nah, tuh diubah di bagian bawah
lambangnya bola dunia. Berarti saat ini menggunakan IP statik tidak bisa karena sudah saya buat DHCP security-nya. Nah, di sini di bagian ini saya tes. Nah, ya tidak bisa. Kemudian saya ubah menjadi IP DHCP. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah terkoneksi, saya tes dan berhasil. Ya, itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.